Shalom, selamat siang. Saat ini kita akan belajar mengenai tentang Ka'bah atau Bait Suci Allah. Jadi, saudara-saudara, ada 3 bagian kemah suci Allah. Yang pertama ada halaman ruang kemah suci, dan yang kedua ada ruang kudus, dan yang ketiga ada ruang maha kudus. Nah, halaman pertamanya kita akan menjelaskan tentang ukuran kemah suci. Jadi ini kita akan belajar tentang ukuran kemah suci dan apa yang ada di dalam kemah suci dan warna-warna tentang kemah suci, jubah imam, dan juga korban yang dikorbankan dalam kemah suci. Nah, jadi yang pertama adalah ada halaman kemah suci, halaman luar kemah suci, dan ada ruang kudus kemah suci, dan ada ruang maha kudus kemah suci. Nah, kemah suci ini dibangun menghadap ke timur. Jadi kedepannya menghadap ke timur dan belakangnya menghadap ke barat. Nah, dalam ukuran kemah suci, halaman luar kemah suci itu panjangnya 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Sedangkan ruang kudus yang bagian kedua dalam bait kemah suci, ukurannya panjangnya 20 hasta, tingginya 10 hasta, dan lebarnya 10 hasta. Dan sedangkan ruang maha kudus panjangnya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, dan tingginya 10 hasta. Jadi dalam bait suci Allah ini ada benda-benda yang di dalam bait suci Allah. Nah, yang di halaman pertama itu ada mezbah korban bakaran dan ada bejana pembasuhan. Nah, mezbah korban bakaran ini melambangkan pengorbanan Yesus, sedangkan bejana pembasuhan ini melambangkan penyucian atau baptisan. Nah, jadi itu halaman ruang bait suci Allah. Dan yang kedua ada ruang maha kudus Allah. Nah, ruang maha kudus Allah ini ada 7 kaki dian, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Nah, 7 kaki dian ini melambangkan Yesus sebagai terang dunia, dan meja roti sajian ini melambangkan firman Allah, dan mezbah dupa ini melambangkan doa orang percaya. Dan yang ketiga, ruang maha kudus bait suci. Nah, di dalamnya ada tabut perjanjian, 10 hukum, mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Nah, jadi tabut perjanjian ini adalah hukum Allah yang kekal, dan 10 hukum ini adalah tahta Allah, dan tongkat Harun berbunga melambangkan bahwa Allah memilih Harun. Yang kedua, ada 4 lapisan Ka'bah penutup. Nah, yang pertama ada kain lenan halus yang berwarna biru, ungu, merah kirmizi, dan juga emas. Semua itu melambangkan keindahan Kristus. Dan yang kedua, bulu kambing yang melambangkan pengorbanan Yesus. Dan yang ketiga ada kulit domba jantan merah yang melambangkan daerah penebusan. Nah, dalam bait suci ada arti warna juga. Nah, jadi warna biru dalam bait kemah suci, yang warna biru artinya ketaatan dan kesetiaan, Bilangan 15 ayat 38 dan 39. Yang kedua ada warna ungu. Ungu yang artinya kepemimpinan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Dan warna merah yang artinya pengorbanan Yesus, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Dan warna putih yang artinya suci, kemurnian, dan kudus, Wahyu 19 ayat 8. Dan warna hitam yang artinya dosa, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Yang terakhir warna emas melambangkan kemuliaan dan keilahian Allah, Ayub 22 ayat 23 dan Wahyu 3 ayat 18. Nah, dalam bait suci ada imam yang dipilih Allah. Nah, jadi imam ini berasal dari suku mana? Nah, dalam bait suci ada imam yang bertugas di dalamnya. Imam ini berasal dari suku Lewi. Kenapa Allah memilih imam dari suku Lewi? Karena dalam Keluaran 32 ayat 26 sampai 29, di mana suku Lewi yang tidak ikut dalam peristiwa anak lembu emas. Nah, imam-imam tersebut dalam bait suci menggunakan jubah. Nah, imam dalam kemah suci juga ada 2 imam. Nah, pertama imam biasa dan imam besar. Nah, imam biasa ia memakai pakaian dari jubah putih atau lenan dan ikat pinggang, serban, dan celana putih lenan. Sedangkan imam besar sama seperti imam biasa bajunya, tetapi ada tambahan
seperti baju efod, warnanya tadi dari biru, ungu, dan merah. Dan ada tutup dada 12 batu, dan ada serban dan gamis atau jubah biru, dan juga celana lenan. Nah, imam besar ini bertugas dalam bait suci atau dalam ruang maha kudus bait suci. Nah, dalam kemah suci ada korban yang dipersembahkan. Nah, korban seperti apa yang dipersembahkan untuk Allah? Jadi korban-korban adalah seperti anak domba, lembu jantan, kambing, dan burung merpati, dan semuanya itu adalah korban bakaran untuk Allah. Nah, jadi semua korban ini melambangkan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi mari kita belajar lebih dalam mengenai materi ini, karena ini memperluas pengetahuan kita dan sejarah. Dan marilah kita dekat kepada Tuhan, serta marilah kita terus belajar mengenai sejarah dan pengetahuan dari bait suci ini yang telah Allah berikan kepada kita untuk dipelajari. Jadi marilah kita serahkan hidup kita pada Tuhan Allah Maha Kasih, dengan karena Yesus telah berkorban demi kita karena dosa kita manusia. Marilah kita lebih belajar mengenai tentang pengetahuan dan materi serta sejarah yang di dalam Alkitab telah katakan. Dan juga bela ini tidak perlu saja bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.